Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial desain grafis dengan menggunakan Adobe Photoshop CC tahun 2020. Nah, kali ini saya akan membuat desain untuk kaos ya atau baju. Nah, pertama-tama kita klik dulu create new di sini. Kita akan membuat project baru. Nah, akan muncul pop-up-nya dokumen seperti ini. Nah, default dari Photoshop ya itu seperti ini presetnya. Ya, dia menggunakan cm. Nah, karena kita akan mendesain untuk baju, maka kita rubah dulu ukurannya inci ya. Nah, lebarnya 14 inci, lalu tingginya 17 inci. Nah, lalu resolusinya kita jadikan 300 supaya nanti tajam ya, agar di print itu dengan kualitas yang bagus juga. Lalu background kontennya kita rubah menjadi warna hitam karena nanti kita akan menggunakan baju yang berwarna hitam. Lalu kita klik create di sini. Nah, akan muncul background seperti ini ya, berwarna hitam. Nah, sebenarnya kita akan hanya membutuhkan 3 elemen saja untuk membuat desain ini. Nah, yang pertama-tama saya akan menunjukkan suatu website. Nah, ini websitenya bernama unsplash.com. Nah, di unsplash.com ini itu menyediakan berbagai jenis gambar ya, gratis dan dengan resolusi yang cukup tinggi juga. Jadi khusus untuk para desainer ini sangat cocok ya. Lalu yang pertama saya akan membuat grunge backgroundnya dulu ya, black grunge background, jadi warna hitam gitu. Nah, kita cari ink roller texture ya. Nah, di sini ini adalah bentuk dari grunge background ya. Nah, lalu kita klik di sini copy. Ini sudah menggunakan resolusinya juga lumayan besar ya. Lalu kita kembali ke project kita, lalu Ctrl V ya untuk dipaste. Nah, kita bisa resize ukuran dari gambar ini ya atau layer ini. Nah, setelah itu kita bisa rename namanya menjadi grunge background seperti ini ya. Lalu setelah itu kita bisa menuju ke effects di sini, lalu klik blending options. Lalu akan muncul pop-up namanya layer style. Nah, di layer style ini ada beberapa adjustment di bawah ini ya untuk layer ini. Nah, untuk panah yang paling kanan ini atau panah kecil ini sebenarnya bisa dibagi lagi menjadi dua ya, menjadi dua controller. Jadi gimana caranya? Jadi hanya ditahan seperti ini, lalu tekan tombol alt, ditahan ya. Nah, akan terbelah menjadi dua. Nah, untuk controller yang sebelah kiri saya akan letakkan di 100, mungkin 180 ya, lalu yang di kanan sekitar 217 ya, seperti ini. Lalu klik OK. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, ini masih mungkin belum sempurna ya, kita akan rubah warnanya ya. Tapi sebelum itu kita convert dulu menjadi smart object ya, kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita menuju ke effects lagi ya, effects lalu color overlay. Nah, di color overlay kita akan merubah warnanya menjadi warna putih semua total ya. Nah, sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu baru kita akan menambahkan gambar di atasnya ya, layer lagi di atasnya. Nah, gambar itu bisa kalian cari di unsplash.com ini ya. Contohnya saya akan mencari Bali ya, seperti ini. Saya mungkin akan mencari gambar yang ini ya. Nah, ini kita tinggal klik download saja ya. Setelah itu kita menuju folder tempat kita download. Nah, di sini ya. Lalu drag filenya atau gambar yang sudah kita download tadi ke project kita. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini akan menutupi
background kita yang grunge ini, tapi sekarang kita ingin agar gambar ini itu bisa masuk dan menyesuaikan pada background kita, grunge background ini gitu, supaya bisa menyesuaikan bentuknya. Nah, gimana caranya? Sebelum itu kita harus menjadikan grunge background kita yang di sini ya itu menjadi suatu layer yang kesatuan layer ya. Ini kan masih terpisah, ada efek dan color overlay di bawah ini. Kita harus menjadikan ini menjadi satu ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kita bisa klik kanan lalu rasterize layer style. Nah, dia akan menjadi layer seperti ini ya, menjadi satu seperti ini. Baru nanti kita bisa immerse gambar ini ya ke dalam background grunge-nya ini. Oke. Nah, gimana caranya? Mudah sekali. Jadi di gambar kita ini kita klik lalu tahan tombol alt ya. Nah, sampai ada tanda seperti ini ya, kotak kecil berwarna putih lalu ada panahnya gini. Kita klik sekali. Nah, gambar ini otomatis akan masuk ke dalamnya, ke dalam si grunge background ini tadi ya. Nah, setelah itu saya akan menambahkan beberapa ornamen lagi mungkin ya. Sebelum itu si grunge nya ini mungkin saya akan pindahkan. Oke ya, seperti ini grunge nya. Saya akan pindahkan sedikit ya. Oke. Nah, jadi di sini saya akan menyisakan ya sedikit space ya, karena nanti saya akan menaruh tulisan ya atau teks di bawah sini. Jadi mungkin akan saya kecilkan sedikit ya, mungkin sekitar segini ya. Nah, saya akan menambahkan ornamen di sini. Ornamen apa? Jadi saya akan mungkin menambahkan tip ya, tip atau lakban lah gitu, supaya lebih bagus lagi. Nah, saya sudah mendownload dan sudah punya filenya. Kalian bisa mencari gambarnya. Yang penting file formatnya adalah dalam bentuk PNG, jadi supaya transparan. Oke. Jadi ini kita bisa drag ke dalam project kita ya. Oke. Mungkin kita harus berada pada layer yang di atas ini ya. Baru kita masukkan filenya seperti ini. Nah, baru bisa masuk. Jadi kita harus berada pada layer yang paling atas gitu, supaya ini bisa muncul ya ketika kita memasukkan filenya itu ya. Oke, kita butuh 4 ya, saya masukkan 3 dulu, 3 lagi. Klik ini lalu masukkan lagi, lalu klik ini masukkan lagi, lalu yang terakhir ini ya. Oke, setelah itu kita bisa posisikan dan size nya juga bisa kita atur ya, seperti ini. Oke, lalu yang di sini kita bisa rotate ya, jadi dengan cara kita agak jauhkan gitu kursornya, akan muncul panah seperti ini yang bengkok, lalu kita putar, kita rotate. Nah, seperti ini ya. Lalu yang ini juga sama juga, kita agak jauhkan gini, lalu kita rotate ya, lalu kita besarkan. Oke, kita atur lagi ukurannya. Oke ya, mungkin segini cukup ya. Nah, setelah itu
Saya akan menjadikan desain kita ini, ornamen-ornamen yang ada di dalamnya ini menjadi satu kesatuan ya. Jadi akan saya jadikan satu folder lah ibaratnya ya. Jadi caranya gimana? Nah, layer yang paling atas ini kan ornamen ini ya. Nah, itu kita klik, lalu tekan shift, lalu kita menuju paling bawah, yaitu menuju si backgroundnya ini. Kita klik, nah sehingga semuanya terpilih menjadi satu semuanya. Lalu tekan Ctrl G. Nah, sehingga dia akan menjadi satu folder ini ya, grup 1. Kita bisa rename di design. Oke. Nah, setelah itu saya akan menambahkan beberapa teks ya, atau tulisan di bawah sini. Yang pertama, kita bisa klik ini, tombol teks, atau dengan menekan T pada keyboard ya, lalu klik. Saya akan mungkin Bali begitu aja ya, simple. Saya akan rubah fontnya menjadi Mistral ya. Oke, saya akan besarkan seperti ini ya. Lalu saya akan letakkan posisinya. Oke, kita resize. Oke, mungkin seperti ini cukup. Oke, setelah itu saya mungkin akan menambahkan tulisan lagi ya. Diklik ini T, teks, lalu diklik di bawahnya, kita buat tulisan island. Oke, island. Oke, simple, tapi dengan menggunakan font yang sedikit berbeda, fontnya. Jadi saya akan menggunakan Casteller dan fontnya saya akan kecilkan ya, mungkin seperti ini. Oke, lalu posisinya ya di sekitar sini. Oke, seperti itu. Mungkin ini desainnya sangat simpel sekali ya, hanya 3 elemen saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial desain grafis dengan menggunakan Adobe Photoshop CC tahun 2020. Nah, kali ini saya akan membuat desain untuk kaos ya, atau baju. Nah, pertama-tama kita klik dulu create di sini. Kita akan membuat project baru. Nah, muncul pop-up-nya dokumen seperti ini. Nah, default dari Photoshop ya itu seperti ini presetnya ya, dia menggunakan centimeter. Nah, karena kita akan mendesain untuk baju, maka kita rubah dulu inci ya. Nah, lebarnya 14 inci, lalu tingginya 17 inci. Nah, lalu resolusinya kita jadikan 300 supaya nanti tajam ya, agar di print itu dengan kualitas yang bagus juga. Lalu background kontennya kita rubah menjadi warna hitam, karena nanti kita akan menggunakan baju yang berwarna hitam. Lalu kita klik create di sini. Nah, akan muncul background seperti ini ya, berwarna hitam. Nah, sebenarnya kita akan hanya membutuhkan 3 elemen saja untuk membuat desain ini. Nah, yang pertama-tama saya akan menunjukkan suatu website. Nah, ini websitenya bernama unsplash.com. Di unsplash.com ini itu menyediakan berbagai jenis gambar ya, gratis dan dengan resolusi yang cukup tinggi juga. Jadi khusus untuk para desainer ini sangat cocok. Nah, yang pertama saya akan membuat backgroundnya dulu ya, background jadi warna hitam gitu. Nah, kita cari ink roller texture ya. Nah, di sini ini adalah bentuk dari background ya. Nah, lalu kita klik di sini, copy
ini sudah menggunakan resolusi ini juga lumayan besar ya. Kita kembali ke project kita, Ctrl V, di paste. Nah, kita bisa resize ukuran dari gambar ini ya, atau layer ini. Nah, setelah itu kita bisa rename namanya jadi ground background seperti ini ya. Lalu setelah itu kita bisa menuju ke effects di sini, lalu klik blending options. Lalu akan muncul pop-up namanya layer style. Nah, di layer style ini ada beberapa adjustment di bawah ini ya, untuk layer ini. Nah, untuk panah yang paling kanan ini atau panah kecil ini sebenarnya bisa dibagi lagi menjadi dua ya, menjadi dua controller. Jadi gimana caranya? Jadi hanya ditahan seperti ini, lalu tekan tombol Alt, ditahan ya. Nah, kan terbelah menjadi dua. Untuk controller yang sebelah kiri saya akan letakkan di 180 ya, lalu yang di kanan sekitar 217 ya, seperti ini. Lalu klik OK. Akan jadi seperti ini. Nah, ini masih mungkin belum sempurna ya. Kita akan rubah warnanya. Tapi sebelum itu kita convert dulu menjadi smart object. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita akan menuju ke effects lagi ya. Effects lalu color overlay. Nah, di color overlay kita akan mengubah warnanya menjadi warna putih semua total ya, sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu baru kita akan menambahkan gambar di atasnya ya, layer lagi di atasnya. Nah, gambar itu bisa kalian cari di unsplash.com ini. Contohnya saya akan mencari seperti ini. Saya mungkin akan mencari gambar yang ini ya. Nah, ini kita tinggal klik download saja. Nah, setelah itu kita menuju folder tempat kita download. Nah, sini ya. Lalu drag filenya atau gambar yang sudah kita download tadi ke project kita. Nah, sehingga jadi seperti ini. Nah, ini akan menutupi background kita yang grunge ini. Tapi sekarang kita ingin agar gambar ini itu bisa masuk dan menyesuaikan pada background kita, grunge background ini, supaya bisa menyesuaikan bentuknya. Nah, gimana caranya? Sebelum itu kita harus menjadikan grunge background kita yang di sini, yaitu menjadi suatu layer yang kesatuan ya, kesatuan layer. Ini kan masih terpisah, ada efek dan color overlay di bawah ini. Kita harus menjadikan ini menjadi satu ya. Jadi kita tunggu dulu. Nah, kita bisa klik kanan lalu rasterize layer style. Nah, dia akan menjadi layer seperti ini ya, jadi satu seperti ini. Baru nanti kita bisa image gambar ini ya, ke dalam backgroundnya, background apa, grunge-nya ini. Oke. Nah, gimana caranya? Mudah sekali. Ini di gambar kita ini kita klik lalu tahan tombol Alt ya. Nah, sampai ada tanda seperti ini ya, kotak kecil berwarna putih, lalu ada panahnya ini. Kita klik sekali. Nah, gambar ini otomatis akan masuk ke dalam si background ini tadi ya. Nah, setelah itu saya akan menambahkan beberapa ornamen lagi mungkin ya. Sebelum itu si grunge-nya ini mungkin saya akan pindah ke seperti ini. Saya akan pindah sedikit.
Nah, di sini saya akan menyisakan ya sedikit space ya, karena nanti saya akan menaruh tulisan ya atau teks di bawah sini. Jadi mungkin akan saya kecilkan sedikit ya, mungkin sekitar sini ya. Nah, saya akan menambahkan ornamen di sini. Ornamen apa? Jadi saya akan mungkin menambahkan tip ya, tip atau akun lah, supaya lebih bagus lagi. Nah, saya sudah mendownload dan sudah punya filenya. Kalian bisa mencari gambarnya. Yang penting file formatnya adalah dalam bentuk PNG, jadi supaya transparan. Oke. Jadi ini kita bisa drag ke dalam project kita. Ya. Dan kita harus berada pada layer yang di atas ini. Baru kita masukkan filenya seperti ini. Nah, baru bisa masuk. Jadi kita harus berada pada layer yang paling atas supaya ini bisa muncul ya ketika kita memasukkan filenya itu ya. Oke. Kita butuh 4 ya, saya masukkan 3 dulu, 3 lagi. Ini lalu masukkan lagi, lalu klik ini, masukkan lagi, lalu yang terakhir ini. Oke, setelah itu kita bisa posisikan dan size-nya juga bisa kita atur ya. Ini. Oke. Lalu yang di sini kita bisa rotate ya. Jadi dengan cara kita agak jauhkan gitu kursornya, akan muncul panah seperti ini yang bengkok, lalu kita putar, kita rotate. Nah, seperti ini ya. Lalu yang ini juga sama juga, kita agak jauhkan gini, lalu kita rotate ya, lalu kita besarkan. Oke, kita atur lagi bukannya. Oke, ya mungkin segini cukup ya. Nah, setelah itu saya akan menjadikan desain kita ini, ornamen-ornamen yang ada di dalam ini menjadi satu kesatuan ya. Jadi akan saya jadikan satu folder lah ibaratnya ya. Jadi caranya gimana? Nah, layer yang paling atas ini kan ornamen ini ya. Nah, itu kita klik lalu tekan shift, lalu kita menuju paling bawah yaitu si ground background-nya ini. Kita klik, nah sehingga semuanya terpilih menjadi satu semuanya. Lalu tekan Ctrl G, nah sehingga dia akan menjadi satu folder ini ya, grup 1. Kita besar ini di design. Oke. Nah, setelah itu saya akan menambahkan beberapa teks ya, tulisan di bawah sini. Yang pertama kita bisa klik ini teks atau dengan menekan di pada keyboard ya, lalu klik. Saya akan bikin balik gitu aja ya, simple. Saya akan ubah fontnya menjadi Mistral ya. Oke, saya akan besarkan seperti ini. Oke. Lalu saya akan letakkan posisinya. Oke, kita resize. Oke, mungkin seperti ini cukup. Oke, setelah itu saya mungkin akan menambahkan tulisan lagi ya. Diklik ini teks, lalu diklik di bawahnya, kita buat tulisan island. Oke, island simple, tapi dengan menggunakan font yang sedikit berbeda.
yang berbeda fontnya. Jadi saya akan menggunakan Stellar dan fontnya saya akan kecilkan ya, mungkin seperti ini. Oke, lalu posisinya oke, seperti itu. Mungkin ini desainnya sangat simpel sekali ya, hanya 3 elemen saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.